Halo, halo. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik ya. Nah, bagaimana persiapan teman-teman dalam menghadapi tes CPNS maupun P3K di tahun ini? Nah, untuk membantu persiapan teman-teman, Info 93 kali ini akan menyediakan beberapa materi ya. Kali ini materi ya tentang Tran Timbum dan Satpol PP. Ya, untuk teman-teman yang tertarik mengambil formasi ini, nah ini materi ini akan sangat membantu persiapan teman-teman karena berisi materi-materi tentang atau PP dan Trantimbum yang sangat lengkap ya, sangat komplit. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung mulai ya. Yang pertama ini adalah tentang sejarah dari Satpol PP. Nah, kita mulai dengan sejarah Satpol PP dimulai dari masa sebelum kemerdekaan ya, yaitu ya di era VOC ya, penjajahan Belanda ya. Jadi waktu itu di era VOC ini keberadaan polisi Pamong Praja itu sudah ada ya di bawah pimpinan dari Gubernur Jenderal Peter Both. Nah, namanya waktu itu Pamong Praja itu disebut dengan Bailiu ya. Semacam polisi yang juga merangkap jaksa dan hakim. Nah, Bailiu ini tugasnya menangani perselisihan hukum yang terjadi antara VOC dengan warga dan juga menjaga ketertiban dan ketentraman warga. Nah, berganti kepemimpinan waktu itu pada Raffles ya. Lalu di situ Bailiu itu berkembang dibentuk satuan lainnya disebut dengan Bestiurs Politie. Nah, atau di dalam bahasa Indonesia ini artinya polisi pamong praja. Nah, ini tugasnya untuk membantu pemerintah di tingkat kawedanan. Nah, juga bertugas menjaga ketertiban dan ketentraman serta keamanan warga. Berlanjut lagi ke perkembangan di masa kemerdekaan ya. Sesudah Indonesia merdeka, polisi Pamong Praja itu masih tetap menjadi bagian dari organisasi kepolisian ya waktu itu karena belum ada dasar hukumnya ya. Nah, hingga terbitlah peraturan pemerintah nomor 1 tahun 1948. Nah, waktu itu di daerah istimewa Yogyakarta, disitulah pembentukan yang pertama. Ya, pada tanggal 30 Oktober 1948. Nah, waktu itu disebut dengan nama Detasemen Polisi Penjaga Keamanan Kapanewon. Ya, setelah itu lalu masih di tahun yang sama, tanggal 10 November 1948, nama tadi Detasemen Polisi Penjaga Keamanan Kapanewon itu diubah ya menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja. Nah, lalu 2 tahun kemudian di tahun 1950 di Pulau Jawa dan Madura, Satuan Polisi Pamong Praja itu mulai dibentuk tanggal 3 Maret 1950. Nah, inilah awal mula terbentuknya Satpol PP. Sehingga tanggal itu, tanggal 3 Maret, ditetapkan sebagai hari jadi Satuan Polisi Pamong Praja yang disingkat dengan Satpol PP dan setiap tahunnya diperingati ya sebagai hari jadi Satpol PP ya, itu 3 Maret. Nah, dengan bergulirnya waktu terjadi beberapa perubahan nama ya dari Satpol PP ya. Di tahun 1962, Kesatuan Polisi Pamong Praja berubah nama menjadi Pagarbaya. Setahun kemudian diubah lagi menjadi Pagar Praja. Ya, sekitar 11 tahun kemudian di tahun 74 nama itu berubah lagi menjadi Polisi Pamong Praja, disempurnakan gitu ya. Dan terakhir di tahun 99
Nama Polisi Pamong Praja itu pun berubah menjadi Satuan Polisi Pamong Praja, ya, dan nama ini masih tetap dipakai, masih berlaku hingga saat ini. Nah, setelah sejarah singkatnya kita ketahui, ya, kita pelajari tadi. Nah, di bawah ini ada logo dari Satpol PP, ya. Jadi dengan latar warna biru, ya, ada tulisan Polisi Pamong Praja, ada gambar pita dan bentuk-bentuk tertentu, dan ada tahunnya 1950. Nah, mari kita lihat lebih lanjut sebenarnya apa makna dari simbol-simbol yang ada di logo Satpol PP ini, ya. Mari kita lihat lebih lanjut. Oke, yang pertama kita lihat dulu di sini ada tulisan melengkung, ya, dengan latar kuning, tulisan Departemen Dalam Negeri. Ini artinya Departemen Dalam Negeri sebagai pembina dan pengawasnya, ya. Lalu yang berbentuk biru ini itu adalah bentuk tameng atau perisai. Itu melambangkan bahwa Polisi Pamong Praja berfungsi sebagai pengayom masyarakat dengan melaksanakan fungsi menciptakan ketertiban umum di kewilayahannya. Nah, selanjutnya yang ketiga ini gambar bunga, ya. Lebih tepatnya itu disebut kusuma bangsa, ya, yang berada di bagian tengah dari logo Satpol PP. Nah, ini memberikan makna keteladanan, ya, terhadap anggota masyarakat dalam hal menegakkan disiplin nasional. Ya, kemudian ini ada bentuk padi, ya, itu kalau kita perhatikan lebih lagi itu pada padi berjumlah 45 butir. Itu artinya Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas kewajibannya itu selalu berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Nah, selain gambar padi tadi ada juga ini gambar bunga dari kapas, ya. Kita lihat, boleh kita hitung ini tangkainya ada 7. Ini bermakna bahwa Polisi Pamong Praja itu berperilaku dan berbicara selalu berpedoman pada Sumpah Prasetya Korpri. Nah, masih ada lagi, ini ada pita kuning dengan tulisan Praja Wibawa. Ini artinya bahwa Polisi Pamong Praja harus dapat menjadi pengayom dan penegak bangsa. Yang ketujuh ini ada gambar bentuk kemudi kapal, ya, dengan tulisan Polisi Pamong Praja, ya, di bagian atasnya. Nah, ini artinya bahwa Polisi Pamong Praja sebagai pembantu kepala daerah wilayah dalam menentukan arah dan tujuan pengabdian kepada bangsa dan negara. Yang terakhir ada tulisan tahun, ya, warna merah tahun 1950. Ini mengingatkan tahun lahirnya, ya, Polisi Pamong Praja. Nah, adapun warna-warna yang digunakan dalam logo Satpol PP itu juga memiliki arti tersendiri. Seperti warna biru itu melambangkan negara kesatuan, ya. Kita Indonesia adalah negara bahari, ya. Warna laut begitu biru. Lalu ada juga warna coklat, itu artinya sebagai pengaman, penegak, dan pengayom. Warna merah yang ada di logo Satpol PP itu melambangkan arti berani. Warna putih melambangkan arti yang suci. Lalu yang terakhir ada warna kuning, itu melambangkan keagungan. Ya, jadi itu, ya, makna dari setiap atribut dari simbol-simbol yang ada di logo Satpol PP. Jadi semua memiliki arti tersendiri, ya. Nah, kalau tadi kita sudah belajar sedikit tentang sejarah Satpol PP dan arti dari logo Satpol PP. Nah, kali ini kita masuk ke wewenang dari Satpol PP itu apa saja. Nah, ini kita bahas
menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia ya, nomor 6 tahun 2010. Nah, wewenang Satpol PP itu antara lain yang pertama ya, melakukan tindakan penertiban non-justisial terhadap warga masyarakat. Non-justisial ini maksudnya yang tidak berkaitan dengan hukum gitu ya. Lalu aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda atau peraturan kepala daerah. Yang kedua, menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Yang ketiga, melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, CPNS, ASN, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas perda atau peraturan kepala daerah. Keempat, melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda atau peraturan kepala daerah. Ya. Jadi itu setidaknya ada 4 ya wewenang dari Satpol PP. Nah, tadi itu wewenang dari Satpol PP. Nah, sekarang kita lihat apa saja fungsi-fungsi dari Satpol PP. Nah, ini masih sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia ya, nomor 6 tahun 2010. Nah, ini fungsinya yang pertama, penyusunan program dan pelaksanaan penegakan peraturan daerah ya atau Perda. Lalu penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Yang kedua, pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah. Ya, saya singkat saja Perda ya dan peraturan kepala daerah. 3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah. Keempat, pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat. Yang kelima, pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil daerah atau aparatur lainnya. Ya, selanjutnya pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan menaati peraturan daerah ya, Perda dan peraturan kepala daerah atau bisa kita singkat Perkada. Selanjutnya, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah. Gitu ya, fungsi-fungsi dari Satpol PP. Tadi wewenangnya sudah kita bahas, fungsinya juga sudah. Nah, sekarang kita lihat tugas dari Satpol PP ya. Ada beberapa tugasnya. Yang pertama adalah untuk menegakkan Perda dan Perkada, menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Ya, yang kedua, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman. Apa maksudnya? Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman. Ini maksudnya adalah upaya maupun kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan dalam kondisi yang tentram, tertib, dan teratur, ya. Oke, lalu yang terakhir tugas Satpol PP itu adalah menyelenggarakan pelindungan masyarakat di setiap provinsi dan kabupaten atau kota. Itu tugas dari Satpol PP. Nah, sekarang poin selanjutnya adalah tentang hak. Apa saja sih yang menjadi hak dari Satpol PP? Yang pertama, Polisi Pamong Praja itu mempunyai hak sarana dan prasarana, serta fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, Polisi Pamong Praja dapat diberikan tunjangan khusus, ya, sesuai dengan kemampuan keuangan dari daerahnya, ya. Jadi itu tergantung daerah masing-masing, ya.
untuk tunjangan khusus dari Satpol PP. Nah, tadi itu tentang hak dari Satpol PP. Sekarang kita lihat kewajiban. Ya, ada hak, ada kewajiban. Kewajiban dari Satpol PP ya dalam melaksanakan tugasnya. Yang pertama, Satpol PP, Polisi Pamong Praja itu wajib untuk menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat. Kedua, menaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik polisi Pamong Praja. Yang ketiga, membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman di masyarakat. Yang keempat, melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana. Yang selanjutnya, kelima, menyerahkan kepada penyidik pegawai negeri sipil daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap perda dan atau peraturan kepala daerah. Di ini ya, tugas kewajiban Satpol PP saat melaksanakan tugasnya ya. Setidaknya ada 5 poin ini. Oke, baik. Ini cukup jelas ya, hak dan kewajiban dari Satpol PP. Nah, dalam mengemban tugas Satpol PP itu ada asas-asas yang harus dipegang teguh oleh Satpol PP. Setidaknya ada 4 asas penting ya. Yang pertama itu ada asas legalitas. Ini artinya Satpol PP dalam pelaksanaan tugasnya itu harus berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini bisa merujuk ke TAP MPR atau undang-undang atau KUHP, KUHAP, Cuklap, Cuknis dan sebagainya. Ya, harus ada legalitasnya, dasar hukumnya ya. Lalu yang kedua ada asas kewajiban. Artinya, Satpol PP itu wajib melakukan tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan ya apabila ditemukan permasalahan ya. Yang ketiga ada asas partisipasi. Artinya, Satpol PP dapat memanfaatkan partisipasi masyarakat untuk menciptakan situasi yang kondusif. Yang keempat, ada asas preventif ya. Jadi Satpol PP dapat melakukan tindakan untuk mencegah terjadinya gangguan ya, tidak melampaui kompetensi instansi lain itu ya, pencegahan ya untuk asas yang keempat ini. Itu dia ada 4 asas-asas Satpol PP. Legalitas, ada asas kewajiban artinya bisa dipertanggungjawabkan, ada asas partisipasi, dan terakhir asas preventif. Nah, yang berikut ini adalah poin yang menarik ya untuk teman-teman yang tertarik ya nanti mengambil formasi ini Satpol PP ataupun Tramtibmas. Trantibum ya. Oke. Yaitu persyaratan. Nah, persyaratan untuk diangkat menjadi polisi Pamong Praja. Itu apa saja? Yuk kita simak satu persatu. Yang pertama, itu adalah pegawai negeri sipil. Yang kedua, berijazah sekurang-kurangnya dari SLTA ya atau yang setingkat. Tinggi badan minimal 160 cm untuk laki-laki dan untuk perempuan minimal 155 cm. Ya, lalu usia minimalnya 21 tahun. Sekurang-kurangnya 21 tahun. Lalu yang terakhir, sehat jasmani dan rohani. Dan juga lulus pendidikan dan pelatihan dasar polisi Pamong Praja. Itu ya, jadi syaratnya tidak terlalu rumit ya. Semoga teman-teman bisa memenuhi syaratnya ya. Bisa dilihat ya. Teman-teman bisa lihat ya kira-kira dari keempat syarat ini apakah bisa dicoba ya atau tidak ya. Udah bisa dilihat dari tinggi badan, udah usia maupun ijazah terakhir teman-teman.
Dan berikutnya ini tentang definisi ya, secara lebih detail ya tentang Satpol PP ya. Jadi Polisi Pamong Praja atau Satpol PP ini adalah anggota Satpol PP, maksudnya Pol PP ya. Ini adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemda yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman, serta pelindungan masyarakat. Itu ya maknanya atau definisi ya dari Polisi Pamong Praja. Nah, tadi kita ada singgung tentang istilah penyidik pegawai negeri sipil ya. Itu apa ya maksudnya? Nah, ini disingkat PPNS, itu adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, tadi kita singgung peraturan daerah atau yang disebut dengan Perda ya. Ini adalah peraturan daerah tingkat provinsi dan juga di tingkat kabupaten atau kota ya. Kalau tadi kita sebut peraturan kepala daerah disingkat dengan Perkada, itu artinya peraturan dari gubernur ya, peraturan gubernur dan juga peraturan bupati ataupun peraturan wali kota. Ya, jadi kalau untuk di tingkat provinsi ya, Satpol PP-nya melaksanakan tugas itu bertanggung jawab kepada gubernurnya ya melalui Sekda provinsinya. Sementara kalau yang Satpol PP tingkat kabupaten ataupun kota itu bertanggung jawab kepada bupati ataupun wali kotanya dan juga tetap melalui sekretaris daerah kabupaten atau sekretaris daerah kota medianya ya. Oke. Lalu ada tentang penyidikan. Nah, penyidikan ini dilakukan yaitu penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda. Ini dilakukan oleh pejabat penyidik ya. Lalu selain tadi ada pejabat penyidik sebagaimana ditunjuk PPNS yang terdiri atas unsur PPNS Pol PP dan PPNS dari perangkat daerah lainnya. Ini untuk pejabat penyidik ya. Penyidik atas adanya pelanggaran ketentuan Perda tadi. Itu dia. Jadi bisa dari yang Pol PP, bisa jadi dari penyidik, dari perangkat daerah yang lain ya. Nah, PPNS tadi atau penyidik pegawai negeri sipil ini dalam melakukan penyidikan ya, itu dia menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik kepolisian setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ini meliputi kegiatan apa saja? Yang pertama, deteksi dan cegah dini. Ya, itu termasuk ya penyelenggaraan ketertiban umumnya. Lalu ada juga pembinaan dan penyuluhan. Ya, ada patroli oleh Satpol PP, kegiatan pengamanan, pengawalan juga termasuk, penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa. Itu ya, kegiatan-kegiatan Satpol PP dalam menertibkan ya ketertiban umum dan ketentraman di masyarakat. Di dalam melaksanakan tugas tadi, menegakkan ketertiban umum gitu ya. Nah, Satpol PP bisa saja meminta bantuan dari personel dan dari kepolisian negara Republik Indonesia ya, dan maupun juga dari TNI ya dalam melaksanakan tugasnya. Jika memiliki dampak sosial yang luas ataupun jika dianggap beresiko tinggi ya, jadi bekerja sama ya Satpol PP dengan kepolisian maupun dengan pihak TNI. Nah, untuk pegawai negeri sipil Satpol PP itu juga punya kewajiban ya
Ada 4. Yang pertama itu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Yang kedua, menaati peraturan perundang-undangan dan kode etik, serta nilai agama dan etika. Yang ketiga, bertindak objektif dan tidak diskriminatif. Yang keempat, memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, kali ini poinnya adalah tentang perlengkapan operasional Satpol PP ya. Itu paling sedikit adalah yang pertama ada perlengkapan perorangan. Ya, ada juga perlengkapan beregu. Ada juga perlengkapan patroli. Dan yang terakhir ada perlengkapan penegakan perda dan perkada. Ada 4 jenis ya perlengkapannya. Nah, dalam melakukan pembinaan teknis operasional itu dilakukan oleh Satpol PP melalui kegiatan antara lain pembinaan etika profesi. Ya. Lalu ada koordinasi dari Satpol PP, ada juga pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Lalu ada manajemen penegakan perda dan perkada. Lalu masih ada peningkatan kualitas pelayanan Satpol PP. Dan terakhir, peningkatan kapasitas kelembagaan. Itu ya, antara lain kegiatannya. Oke. Kali ini kita masuk ke standar operasional prosedur ya. Dari Satuan Polisi Pamong Praja. Atau yang biasa disebut dengan istilah SOP ya. Nah, jadi SOP ini di Satpol PP ini adalah prosedur bagi aparat polisi Pamong Praja dalam meningkatkan kesadaran dalam melaksanakan tugas menegakkan perda dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat, aparat maupun badan hukum terhadap peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Nah, SOP ini di Satpol PP ini bertujuan untuk mewujudkan adanya keseragaman pelaksanaan tugas polisi Pamong Praja dalam penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah, serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman di masyarakat. Itu ya tujuan dari SOP ini. Nah, sekarang kita lihat apa saja yang menjadi SOP atau Standar Operasional Prosedur dari Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas operasionalnya. Nah, hal ini meliputi yang pertama SOP penegakan peraturan daerah, lalu ada SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, lalu ada lagi SOP pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa. Lalu ada SOP pelaksanaan pengawalan pejabat maupun orang-orang penting. Ada lagi SOP pelaksanaan tempat-tempat penting. Lalu yang terakhir ada SOP pelaksanaan operasional patroli. Ya, setidaknya ada 6 SOP di Polisi Pamong Praja. Kita lihat lebih lanjut ya. Kita lihat ya untuk SOP penegakan peraturan daerah. Ruang lingkupnya antara lain yang pertama, melakukan pengarahan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar peraturan daerah. Lalu yang kedua, melakukan pembinaan dan atau sosialisasi kepada masyarakat dan badan hukum. Yang ketiga, preventif non-justisial. Yang keempat, penindakan justisial. Ya, itu ruang lingkupnya.
Nah, untuk penindakan preventif non-justisialnya, kita lihat ya. Jadi untuk tindakannya yang dilakukan oleh Satpol PP yang pertama itu untuk penindakan terhadap para pelanggar peraturan daerah itu terlebih dahulu menandatangani surat pernyataan bersedia dan sanggup mentaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam waktu 15 hari terhitung sejak penandatanganan surat pernyataan. Itu ya, jadi pelanggar itu perlu menandatangani surat pernyataan ya. Lalu yang kedua, apabila orang atau badan hukum tersebut tidak melaksanakan atau mengingkari syarat pernyataannya, maka akan diberikan yang pertama surat teguran pertama. Itu dengan tenggang waktu 7 hari. Jika masih tidak dilaksanakan atau mengingkari surat pernyataannya, maka dilayangkan surat teguran kedua dengan tenggang waktu 3 hari. Masih juga, maka diberikan lagi surat teguran ketiga dengan tenggang waktu 3 hari. Nah, apabila tidak melaksanakan dan atau mengingkari surat tersebut akan dilaporkan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk dilakukan proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, jadi itu ada SOP-nya ya, tahapan-tahapannya sebelum diserahkan kepada penyidik ya. Nah, tadi yang baru kita bahas itu adalah tindakan preventif non-justisial ya, tidak berkaitan dengan hukum ya. Lalu yang sekarang ini selanjutnya adalah tindakan penindakan justisial ya dilakukan oleh PPNS ya, penyidik pegawai negeri sipil. Yang pertama untuk tahap penyelidikan ya. Jadi PPNS dalam rangka penyelidikan pelanggaran peraturan daerah ya atau Trantibum itu bisa menggunakan kewenangan pengawasan atau pengamatan untuk menemukan pelanggaran pidana ya dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya ya atau Perda. Yang kedua, PPNS itu bisa membutuhkan kegiatan penyelidikan. Dalam melakukannya itu dia bisa meminta bantuan ya dari penyelidik Polri. Ya, itu tahap penyelidikan. Untuk di tahap penyidikan dari pelanggaran peraturan daerah. Yang pertama itu dilaksanakan oleh PPNS ya, setelah diketahui bahwa suatu peristiwa terjadi merupakan pelanggaran Perda ya, termasuk dalam lingkup tugas dan wewenang sesuai dengan undang-undang ya. Lalu pelanggaran ketentuan Perda itu dapat diketahui bisa dari yang pertama laporan dari setiap orang petugas ya ataupun bila tertangkap tangan oleh masyarakat maupun bila diketahui langsung oleh PPNS ya. Nah, bila pelanggaran tadi diketahui melalui laporan, tertangkap tangan atau diketahui langsung oleh PPNS, maka dituangkan dalam bentuk laporan kejadian yang ditandatangani oleh pelapor dan PPNS yang bersangkutan. Ya. Nah, dalam hal tertangkap tangan, maka dalam hal ini Satpol PP dan PPNS itu bisa melaksanakan yang pertama tindakan pertama di tempat kejadian perkara ya. Lalu yang kedua melakukan tindakan yang diperlukan sesuai kewenangan ya menjadi dasar hukum Satpol PP dan PPNS. Lalu yang ketiga segera melakukan proses penyidikan ya dengan koordinasi dengan instansi terkait ya sesuai dengan jenis pelanggaran perdanya. Ya, lalu ada tahap pemeriksaan ya dilakukan oleh PPNS yang bersangkutan ya. Lalu untuk tahap pemanggilan itu dasar hukumnya sesuai dengan ketentuan KUHP. Lalu dasar pemanggilan tersangka dan saksi sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam undang-undang ya di masing-masing Perda. Untuk pelaksanaannya sendiri ya dalam menegakkan peraturan daerah dibentuk tim terpadu ya terdiri dari Satpol PP, pengampu Perda dan dibantu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan
Itu bisa melakukan yang pertama, sidang di tempat terhadap para pelanggar peraturan daerah. Yang kedua, melakukan pemberkasan terhadap para pelanggar peraturan daerah dan selanjutnya diserahkan kepada kejaksaan. Melakukan koordinasi dengan kejaksaan, pengadilan, dan kepolisian atau Korwas PPNS guna penjadwalan untuk melaksanakan persidangan terhadap para pelanggar Perda di tempat kantor Satuan Polisi Pamong Praja. Itu ya untuk pelaksanaannya. Jadi kita sudah bahas ya teman-teman, SOP dalam menegakkan peraturan daerah ya atau peraturan kepala daerah. Yang kedua ini adalah SOP Satpol PP dalam menegakkan ketertiban umum dan ketentraman di masyarakat. Nah, jadi ruang lingkupnya itu terdiri dari pembinaan dan operasi penertiban umum dan ketentraman masyarakat. Antara lain, yang pertama itu tertib tata ruang, ya, lalu ada tertib jalan, ada juga tertib angkutan jalan dan angkutan sungai, ada juga tertib jalur hijau, taman dan tempat umum, ya, ada juga tertib sungai, saluran, kolam dan pinggir pantai, ada tertib lingkungan, ada tertib tempat usaha dan usaha tertentu, ada tertib bangunan, tertib sosial, tertib kesehatan, ada juga tertib tempat hiburan dan keramaian, ada juga tertib peran serta masyarakat dan ketentuan lain sepanjang telah ditetapkan dalam peraturan daerah masing-masing ya, yang sesuai dengan perda yang ada di daerah masing-masing. Nah, untuk ketentuan pelaksanaannya ya, penegakan ketertiban umum ya, SOP-nya secara umum. Persyaratan yang harus dimiliki oleh setiap petugas pembina dan operasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah yang pertama, petugas itu harus memiliki wawasan dan ilmu pengetahuan tentang perda, perkada, dan peraturan perundangan lainnya. Yang kedua, petugas tersebut bisa menyampaikan maksud dan tujuan dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bisa juga dengan bahasa daerah setempat. Lalu yang ketiga, petugas tersebut menguasai teknik penyampaian informasi dan teknik presentasi yang baik. Yang keempat, berwibawa, penuh percaya diri dan tanggung jawab yang tinggi. Yang kelima, setiap petugas harus dapat menarik simpati masyarakat. Yang keenam, bersedia menerima saran dan kritik masyarakat, serta mampu mengidentifikasi masalah. Juga dapat memberikan alternatif pemecahan masalah tanpa mengurangi tugas pokoknya. Yang ketujuh, petugas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat itu harus punya sifat. Yang pertama, ulet dan tahan uji. Lalu bisa memberi jawaban yang memuaskan kepada semua pihak, terutama yang menyangkut tugas pokoknya. Ketiga, bisa membaca situasi. Yang keempat, memiliki suri tauladan dan dapat dicontoh oleh aparat pemerintah daerah lainnya. Yang kelima, ramah, sopan, dan santun, dan menghargai pendapat dari orang lain. Baik, nah itu tadi adalah ketentuan secara umum, ya, pelaksanaan secara umum. Nah, secara khususnya bagaimana? Nah, jadi pengetahuan dasar harus dimiliki oleh petugas Satpol PP dalam melaksanakan tugas, ya, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Ya, yang pertama, dia menguasai pengetahuan tentang tugas-tugas pokok Polisi Pamong Praja khususnya dan Pemda pada umumnya, ya, dia harus bisa mengerti ya. Yang kedua, pengetahuan bisa memahami pengetahuan dasar-dasar hukum dan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, mengetahui dasar-dasar hukum pelaksanaan tugas polisi Pamong Praja. Yang keempat, memahami dan menguasai adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku di daerah. Yang terakhir, mengetahui dan memahami dasar-dasar pengetahuan dan dasar hukum pembinaan ketentraman ketertiban umum. Ya, itu ya. Secara khusus ya, aspek pelaksanaan tugasnya. Nah, tadi sudah kita bahas tentang ketentuan pelaksanaan ya.
penegakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat secara umum dan khusus ya. Kali ini kita bahas tentang perlengkapan dan peralatannya ya untuk dalam melaksanakan tugasnya ya, menegakkan peraturan dan ketertiban umum. Yang pertama itu perlu ada surat perintah tugas. Ya, itu wajib. Lalu ada kartu tanda anggota resmi. Ya, lalu harus ada kelengkapan pakaian yang digunakan pakaian dinas lapangan atau PDL. Ya, selanjutnya harus ada kendaraan operasional yang dilengkapi dengan pengeras suara dan perlengkapan lainnya. Kemudian perlu ada kendaraan operasional terdiri dari kendaraan roda 4 atau lebih dan roda 2 sesuai standar Satpol PP. Yang selanjutnya, bagi daerah yang memiliki wilayah perairan, itu dapat menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor di atas air, ya, sesuai kebutuhan. Yang selanjutnya memiliki perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan, ya, perlengkapan P3K. Selanjutnya, alat pelindung diri, seperti topi lapangan atau helm atau bahkan tameng. Ya, yang terakhir alat-alat perlengkapan lain yang mendukung kelancaran pembinaan ketertiban umum dan ketentraman di masyarakat. Baik, jadi sampai di sini dulu ya teman-teman pembahasan kita untuk materi Satpol PP. Sebenarnya ini masih ada beberapa materi lagi ya. Kalau kita lihat ke bawah ada tahapan, bentuk, dan pembinaannya. Lalu ada juga metode dalam pembinaan ketertiban umum di masyarakat, formal dan non-formal. Ada teknik persiapan operasionalnya, teknik umum, ya secara umum, dan lain-lain. Masih banyak materi-materi yang terkait dengan Satpol PP dan Trantimpum, ya. Oke, ini semua materinya bisa teman-teman dapatkan ya. Nanti linknya akan dilampirkan ya. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Semoga ini penjelasannya bisa bermanfaat, materinya bisa dimengerti oleh teman-teman, dan semoga ini membantu teman-teman dalam mempersiapkan diri di tes di tahun ini. Ya. Akhir kata tetap semangat teman-teman dan semoga berhasil. Terima kasih.